Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang dua hal, yaitu tentang kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Saudara, ini sangat memiliki keterkaitan yang erat, ya, antara kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Manakah yang kita kejar, manakah yang kita perlukan, atau mungkin kita nggak paham apa perbedaan kasih karunia Tuhan dengan perkenanan Tuhan. Nah, semoga saudara belajar banyak ya dari firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Mengejar Perkenanan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang mengenal kasih karunia Tuhan. Kalau berbicara tentang keselamatan, pengampunan dosa, lalu kita mengerti itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, banyak orang Kristen yang memahami kasih karunia Tuhan, tapi belum tentu memahami perkenanan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa mereka, mereka tahu bahwa Tuhan menyelamatkan mereka, mereka tahu bahwa nama mereka tertulis di kitab kehidupan di sorga, tetapi mereka belum memahami bahwa Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih dalam daripada sekedar pengampunan. Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan manusia, tapi Tuhan ingin lebih lagi memberikan yang terbaik kepada kita. Lewat kasih karunia-Nya, Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan manusia dari neraka, tapi Tuhan juga ingin berjalan bersama dengan manusia. Lewat kasih karunia-Nya, Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan manusia dari api neraka, tetapi Tuhan juga ingin tinggal bersama dengan manusia. Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada manusia. Oleh sebab itu Tuhan ingin setiap kita orang-orang percaya hidup di bawah perkenanan-Nya. Jadi semoga pendahuluan ini saudara menangkap berita firman Tuhan dengan benar. Jangan puas ketika engkau diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan masih punya lebih, saudara. Di dalam Alkitab terdapat cukup banyak perbedaan yang jelas antara kasih karunia atau dikenal dengan istilah grace dengan perkenanan Tuhan, favor, ya, perkenanan Tuhan, delight of God. Di dalam Alkitab kita belajar bahwa ternyata ada perbedaan yang signifikan antara kasih karunia dengan perkenanan Tuhan. Dan kita akan belajar dari beberapa kisah ini, dan saya harap saudara ya mengerti ya inti sari dari perkenanan Tuhan, sehingga engkau dan saya selalu hidup di bawah perkenanan Tuhan, bahkan engkau menjadi pemburu-pemburu perkenanan Tuhan. Yang pertama saudara, dari kisah bagaimana Yesus mau mati bagi kita, Yesus memberikan nyawanya bagi kita, itu kasih karunia saudara. Kalau Yesus memberikan nyawanya kepada kita, itu bukan karena kebaikan kita. Tidak ada yang melayakkan kita untuk menerima pengorbanan Yesus, karena kita semua orang yang jahat, orang yang berdosa kepada Tuhan. Kasih karunia Allah lah yang menyebabkan Yesus mau memberikan nyawanya kepada kita. Itu kasih karunia, di mana kita menerima pemberian Allah yang tidak pantas kita terima, di mana kita menerima pemberian Allah yang tidak layak kita terima, di mana kita menerima pemberian Allah dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia. Namun saudara harus mengerti bahwa Allah bukan hanya ingin memberikan nyawa anaknya kepada kita, tetapi Allah juga ingin menyembuhkan kita, Allah ingin mengurapi kita, Allah ingin mengangkat derajat hidup kita, Allah ingin menguduskan kita. Saudara, ini semua disebut dengan perkenanan Tuhan. Diselamatkan belum tentu diurapi, diselamatkan belum tentu diperbaharui. Banyak orang menerima keselamatan tapi tetap hidup dalam dosa. Itu maksudnya saudara. Jika kasih karunia memberi kita hidup, maka perkenanan Allah membuat hidup kita itu semakin berkembang. Perkenanan Allah membuat hidup kita semakin bertumbuh. Perkenanan Allah membuat hidup kita semakin berbuah.
Kasih karunia menyelamatkan, perkenanan Allah membuat hidup kita berkembang, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dari sini mungkin saudara sudah mendapat pengertian bahwa ternyata sebagai orang Kristen kita tidak cukup hanya menerima kasih karunia Allah, tapi kita juga harus mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Manusia bukan hanya membutuhkan eksistensi Allah. Ya, manusia bukan hanya membutuhkan, ya aku percaya Allah ada, tapi manusia juga membutuhkan intervensi Allah. Gak cukup hanya percaya kepada Allah, Tuhan juga ingin intervensi atau ambil alih kehidupanmu ketika engkau dan saya hidup di dalam perkenanan Allah. Saudara, ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya membutuhkan keselamatan, tetapi juga bagaimana mengerjakan keselamatan itu selanjutnya. Makanya dalam Filipi 2 ayat 12 ayat 13 dikatakan begini, saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah ini saudara, Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma, itu disebut kasih karunia. Tapi jangan lupa, engkau punya tugas selanjutnya, yaitu mengerjakan keselamatanmu. Dan bagaimana kau dapat mengerjakan keselamatanmu? Engkau memerlukan perkenanan Allah untuk bisa mengerjakan keselamatan itu. Ini berkesinambungan, saudara. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13, karena Allah lah. Ya, bukan kita yang mengerjakan keselamatan itu, bukan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Artinya saudara, mengerjakan keselamatan itu kita juga butuh ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kita hidup dalam keselamatan itu. Allah memberi keselamatan, lalu kita diajarkan dan ditolong bagaimana menjalani hidup dalam keselamatan tersebut. Inilah yang disebut dengan kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan, banyak orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, menerima grace, anugerah, kasih karunia Tuhan, tapi tetap hidup di dalam dosa. Dia tidak mengerjakan keselamatannya. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu yang pertama. Dari kisah bagaimana Yesus memberikan nyawanya kepada manusia. Yang kedua, kita belajar perbedaan atau hubungan antara kasih karunia dengan perkenanan Tuhan. Yang kedua, dari kisah perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika saya membaca kisah ini dalam kitab Keluaran, saya simpulkan bahwa Israel ternyata tidak hanya membutuhkan Kanaan, tetapi mereka juga membutuhkan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Di dalam Keluaran 33, saudara boleh baca ya di rumah. Allah berkata bahwa bangsa Israel akan tetap mendapatkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak akan berjalan lagi bersama dengan mereka. Itu saudara dapati nanti di Keluaran 33. Allah sudah muak melihat tingkah laku orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku akan bangun sebuah bangsa yang baru dari keturunanmu. Aku ingin melenyapkan bangsa Israel ini. Bagaimana menurutmu? Ya, kalau saudara lihat hatinya Musa, biar ku binasakan orang Israel ini, aku akan bangun generasi baru dari keturunanmu. Bagaimana? Musa tidak mau. Kalau begitu, beginilah Musa, aku udah gak mau lagi menyertai kalian. Aku akan utus satu orang malaikatku untuk menyertai kalian berjalan di depan. Aku jamin kalian akan masuk ke tanah Kanaan. Pergilah. Lalu apa kata Musa? Ini saudara dalam Keluaran 33 ayat 15. Musa menolak.
Ia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. No Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, kami nggak akan bergerak dari sini. Artinya apa? Lebih baik kami mati di padang gurun, tapi bersama dengan Tuhan, daripada kami masuk ke tanah Kanaan tanpa kehadiran Tuhan. Ini yang tidak dipahami banyak orang Kristen. Musa memahami sesuatu yang sering dilupakan oleh orang Kristen, bahwa berkat tanpa Tuhan dapat menjadi kutuk. Ya, saudara, sebenarnya secara logika harusnya orang Israel itu setuju. Ya udah, kalau Tuhan nggak mau menyertai kami, yang penting malaikatmu menyertai kami, yang penting kami masuk ke tanah Kanaan. Kan begitu orang Kristen. Ya udah, kalau Tuhan nggak menyertai kami, yang penting berkati kami dong. Berkati kami, itu cukup bagi kami. Tapi Musa, dia punya pemahaman yang lain, bahwa berkat tanpa Tuhan itu dapat menjadi kutuk. Dan semoga ini bisa menggeser paradigma saudara, yang selama ini hidupmu selalu berbicara tentang berkat kalau mengikut Tuhan. Berkat, berkat, dan berkat. Seolah-olah kehadiran Tuhan tidak penting bagi saudara. Berkat Tuhanlah yang paling penting. Di mana kau sering kecewa kalau usahamu tidak diberkati, sakitmu tidak disembuhkan, lalu kau mulai kecewa dengan Tuhan. Biarlah hatinya Musa ini hari ini itu tertular kepada kita. Amin. Biarlah hati Musa ini itu menjadi hati kita hari ini. Milikilah pengertian seperti pengertian Musa, bahwa berkat tanpa Tuhan dapat menjadi kutuk. Untuk apa hidup kaya tapi tanpa Tuhan? Untuk apa bergelimangan harta tapi tanpa ada Tuhan dalam hidup kita? Nah, mungkin pertanyaan ini sering dilontarkan kepada saudara. Menurut saudara sendiri, kalau saudara jawab dengan jujur, mana yang lebih penting bagi saudara? Harta kekayaan atau Tuhan? Halo? Jujur dulu. Ya, kalau bukan saya maksa harus harta, nggak. Kalau Tuhan, ya puji Tuhan lah. Ya, saya akan singkapkan sedikit ya. Kalau saudara mati, harta dibawa mati enggak? Kalau saudara tahu harta tidak dibawa mati, lalu kenapa engkau repot dengan harta? Semua harta kekayaan akan ditinggal mati. Katakan ditinggal mati 2, 3, iya. Ditinggal. Kenapa harta tidak dibawa mati? Karena hartamu, Bapak Ibu, itu nggak laku di sorga. Hartamu tidak laku di neraka. Yang mengerti katakan amin. Sertifikat tanahmu mungkin setinggi ini. Saudara pernah lihat sertifikat seorang segini tingginya? Oh, saya pernah. Dikeluarkannya fotokopi sertifikatnya, ditunjukkan di hadapan saya. Saya tanya, Bapak tua masih tahu nggak ini tanahnya di mana aja? Nggak ingat lagi dia. Wah, tebal sekali. Saudara, kalau saya sebutkan namanya pasti kenal, tapi saya nggak mau. Saya datang mengobati dia ke rumahnya. Cerita punya cerita, itulah orang kaya ya, kebanggaannya itu kekayaan. Tinggi sekali sertifikatnya gitu ya. Harta kenapa ditinggal mati? Karena itu nggak penting di kehidupan selanjutnya. Nggak penting. Sebaliknya, kalau kita mati, Tuhan kita bawa nggak? Kan tadi saya mau menjelaskan mana yang lebih penting, harta atau Tuhan. Nah, tadi harta ternyata nggak kita bawa. Kalau Tuhan kita bawa nggak kalau kita mati? Halo? Bingung saudara? Ya pasti saudara bawa lah. Di kehidupan selanjutnya
Tuhan yang sama yang menyertaimu di dunia ini akan hidup bersamamu di sorga selama-lamanya. Artinya Tuhan itu penting di dunia dan penting di kehidupan selanjutnya. Yang mengerti katakan amin. Makanya jauh lebih penting Tuhan daripada harta. Coba siku sebelahnya, jangan bego kau edak bilang. Iya kan, orang kaya yang bodoh kan itu katanya kan, bukan saya yang bilang. Iya, ada orang kaya kan ngomong gini, lumbungku sudah penuh dengan padi dengan gandum, aku bahkan sudah memperbesar lumbungku, aku akan hidup enak santai, gak perlu kerja lagi sekian tahun sampai ku mati. Lalu Yesus berkata, oh betapa bodohnya kamu, kalau malam ini juga nyawamu diambil, mau dikemanakan hartamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang paling berharga dalam hidupmu. Hartamu itu tidak penting. Yang mengerti katakan amin. Itulah yang dipahami Musa. Berkat tanpa Tuhan menjadi kutuk. Bahkan banyak orang kaya meninggalkan harta benda kepada anak cucunya. Anak cucunya itu malah marbadai, memperebutkan harta itu. Jadi kutuk dia. Berkat tanpa Tuhan itu adalah kehampaan bagi Musa. Untuk apa aku menerima tanah yang berlimpah susu dan madunya, tapi nggak kutemukan Tuhan di sana? Hampa hidupku Tuhan. Orang-orang seperti ini sudah langka di dunia ini. Kalaupun masih ada, itu adanya di GBI Silaban ini. Yang setuju katakan amin. Kok nggak yakin saudara sama diri saudara sendiri? Aduh, amin, gitulah. Iya, berkat tanpa hadirat Tuhan itu kehampaan. Musa seolah-olah berkata begini, yang kami perlukan bukan tanah Kanaan, tetapi Engkau Tuhan. Kalau Engkau nggak berjalan bersama dengan kami, nehi, kami nggak mau jalan. Kami akan tetap di sini. Lebih baik kami mati di padang gurun ini bersama dengan Engkau daripada menikmati susu dan madu tanpa kehadiran. Kasih karunia membuat kita menerima berkat Allah dengan cuma-cuma, tetapi perkenanan Tuhan membuat kita selalu disertai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak begitu. Orang mau berkat Tuhan aja, penyertaan Tuhan gak perlu dia. Sama anak yang hilang itu kan, menerima warisan dari ayahnya, dia gak mau hidup bersama dengan ayah, yang penting uangnya ku dapat, dia pergi. Itu adalah cerita tentang kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen berdoa begini saudara, Tuhan berikanlah aku rumah yang bagus, yang baik, kalau perlu kita tambahkan yang megah. Tapi Musa berdoa begini, Tuhan tinggallah di rumah itu bersama dengan aku, sebab aku tidak mau tinggal di rumah itu tanpa kehadiran. Nah, perbedaannya jelas Bapak Ibu ya. Kalau saudara diberikan anugerah rumah yang bagus, itu kasih karunia. Tapi supaya Tuhan tinggal di dalam rumah itu bersama denganmu, engkau memerlukan perkenanan Tuhan. Amin. Mari mulai hari ini kita jangan hanya memikirkan berkat Tuhan, tapi mari kita mulai pikirkan apakah Tuhan ada di tengah-tengah berkat itu atau tidak. Itu yang kedua tentang perjalanan orang Israel. Yang ketiga tentang seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Magdalena itu bukan nama saudara ya, Magdalena itu tempat. Ya, kayak Ibu Mernala dari Simpang 3. Nah, itu tempat gitu ya. Bukan nama Ibu Mernala Simpang 3, bukan gitu. Magdalena itu nama tempat. Maria Magdalena. Dia bukan hanya diampuni oleh Tuhan, tapi harkat martabatnya dipulihkan oleh Tuhan. Itu perkenanan saudara. Diampuni Tuhan itu kasih karunia diterima oleh Maria Magdalena karena dia wanita berdosa. Tetapi perkenanan Tuhan memulihkan harga dirinya di hadapan banyak orang. Kasih karunia diberikan kepadanya, yakni pengampunan yang menghapus masa lalunya.
Perempuan ini punya masa lalu yang kelam. Dia wanita tidak baik-baik. Kasih karunia diberikan Tuhan kepadanya. Dalam bentuk apa kasih karunia diberikan Tuhan kepadanya? Dalam bentuk pengampunan. Di mana pengampunan itu menghapus masa lalunya. Tuhan gak ingat-ingat lagi masa lalu wanita ini. Tapi ingat, perkenanan Tuhan memberikan harapan yang baru bagi masa depan wanita ini. Karena begini Bapak Ibu, banyak orang yang punya masa kelam, ya, masa lalu yang kelam. Dan dia percaya ketika dia mengaku dosa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dia saat itu. Tapi tetap saja dia tidak punya pengharapan akan masa depan. Kenapa? Hidupku sudah hancur. Sekalipun dia sudah menerima kasih karunia, iya memang Tuhan sudah ampuni aku, tapi siapa yang lagi mau menerima aku orang seperti ini? Itu saudara, perkenanan Tuhan memberikan harapan yang baru bagi wanita ini. Kasih karunia menghapuskan masa lalunya, tapi perkenanan Tuhan memberikan harapan akan masa depannya. Kita butuh kasih karunia, kita butuh perkenanan Tuhan, saudara. Banyak orang yang diampuni Tuhan dosanya, banyak orang yang sudah dilupakan Tuhan masa lalunya, tapi nggak berani untuk move on. Mereka masih saja terikat dengan masa lalunya, seolah-olah dosa itu masih membelenggu mereka. Kau nggak layak lah, kau nggak bisa lah, kau nggak berhasil lah, siapa yang mau menerima engkau lah. Makanya wanita ini membutuhkan perkenanan Tuhan. Lewat perkenanan itu, ketika masa lalunya sudah dilupakan oleh Tuhan, maka perkenanan Tuhan mulai melakukan bagian-bagian yang lain. Salah satunya adalah memulihkan harga diri wanita itu, memulihkan harkat dan martabatnya di hadapan banyak orang. Apakah saudara setuju bahwa wanita yang punya masa lalu kelam seperti ya wanita Dursila, wanita mungkin yang tidak benar, saudara setuju nggak dia nggak punya masa depan lagi? Apakah saudara setuju bahwa dia nggak punya harga diri lagi di depan banyak orang? Saya percaya saudara setuju. Tapi lihat, ketika dia mengurapi rambut Yesus, mengurapi kaki Yesus, lihat saudara apa yang dilakukan Yesus. Tuhan sangat berkenan sekali kepada wanita ini. Lukas 7 ayat 44. Saya akan mendorong saudara untuk mengejar perkenanan Tuhan ini. Perhatikan ya Bapak Ibu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Karena Simon Petrus, murid-murid bersama orang-orang Farisi mulai bergunjing. Wih, masa Yesus sudah tahu? Kan dia nabi, masa nggak tahu dia ini wanita seperti apa sih? Nah, lihat ya. Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat ya, perempuan ini mulai menerima perkenanan Tuhan. 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ini mencari perkenanan Tuhan. 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, lihat bagaimana Yesus mulai mengangkat harkat martabat dari wanita ini ketika Yesus membandingkan wanita ini dengan Simon, dengan murid-muridnya. Engkau Simon yang merasa hidup benar, yang merasa suci, hidupmu gak sebaik dia. Sejak aku masuk, engkau tidak membasuh kakiku, tapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Lihat, mulai diangkat ini derajat wanita ini.
Semula mereka merasa lebih benar daripada wanita ini. Ketika wanita ini mendapatkan perkenanan Tuhan, maka Tuhan mulai memulihkan harga dirinya, Tuhan memulihkan harkat dan martabatnya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi kalau saudara punya masa lalu yang kelam, ketika engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, maka harga dirimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan dia dengan mengampuni dosanya. Enggak, Tuhan juga ingin berkatnya selanjutnya diberikan kepada dia, yaitu membangun kembali harga dirinya di hadapan banyak orang. Saudara pernah mengalami hal seperti itu, di mana harkat martabat saudara diangkat oleh Tuhan kembali? Pernah saudara mengalami itu? Saudara harus alami itu. Itulah perkenanan Tuhan yang saya maksud. Wanita itu mendapatkan lebih dari sekedar penerimaan. Dia bukan hanya diterima oleh Tuhan, tapi Yesus membelanya di hadapan banyak orang. Tindakannya selalu dikenang, namanya dihormati sampai kisah ini dituliskan di dalam Alkitab. Kasihnya kepada Tuhan mendapat tempat di hatinya Tuhan. Ini yang dikatakan Amsal 16 ayat 7, saudara. Ya, berkat perkenanan Tuhan ini luar biasa ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Ada pembelaan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak cukup hanya diselamatkan, kau perlu dibela oleh Tuhan. Yang keempat, ini kisah yang terakhir tentang Zakius. Saudara akan mengerti bagaimana perkenanan Tuhan itu sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Zakius bukan hanya diselamatkan, tapi Yesus mau makan di rumahnya. Saudaraku, kita semua mengerti ya, atau mengenal Zakius, atau tahu cerita tentang Zakius. Ketika Yesus ada di kotanya, karena tubuhnya pendek, dia nggak bisa melihat wajah Yesus seperti apa. Lalu dia berinisiatif untuk memanjat sebuah pohon, supaya di tempat di atas ketinggian itu dia bisa melihat wajah Yesus dengan jelas. Artinya apa? Keinginan Zakius sederhana saja, dia ingin melihat wajah Yesus. Itu saja yang diinginkannya. Tapi apa yang terjadi? Zakius menerima sesuatu yang lebih besar daripada apa yang diharapkannya semula. Ya, semula dia hanya ingin melihat wajah Yesus, tapi dia mendengar dengan telinganya sendiri Yesus berkata, "Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Betapa terkejutnya Zakius. Yang semula harapannya hanya ingin melihat Yesus, tapi pada akhirnya dia bisa duduk bersama dengan Yesus, satu hidangan dengan Yesus. Itu namanya perkenanan Tuhan, saudara. Kasih karunia mengampuni dosa Zakius, sehingga Zakius diselamatkan. Tapi perkenanan Tuhan membawa Yesus masuk ke dalam kehidupan Zakius. Banyak orang menerima kasih karunia diselamatkan oleh Tuhan, tapi nggak mau menerima Yesus dalam hati. Ketika Tuhan melihat Zakius, Tuhan berkenan kepada dia karena Zakius juga anak Daud. Yesus mau masuk ke dalam kehidupannya. Itulah upah dari sebuah perkenanan, saudara. Kalau saudara engkau dikenal oleh Tuhan, saya percaya hari ini Yesus sedang ada di rumahmu, Yesus sedang ada di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Karena itulah yang diinginkan Yesus. Itu bedanya, saudara. Itu perbedaan. Kasih karunia berkata dosamu telah diampuni. Perkenanan berkata aku ingin tinggal bersama denganmu. Berdasarkan keempat kisah ini, manusia ternyata membutuhkan lebih dari sekedar kasih karunia atau keselamatan.
Ternyata manusia juga membutuhkan yang namanya perkenanan Tuhan. Suatu kali Allah berbicara dari sorga. Di dalam Matius 3 ayat 17, Bapa di sorga berkata tentang Yesus begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kenapa nggak berhenti di sini, saudara? Inilah anakku yang kukasihi. Kenapa nggak stop di situ saja? Kan kita puas sebagai orang-orang dikasihi Allah. Kenapa Bapa perlu mengucapkan kalimat selanjutnya? Kepadanyalah aku berkenan. Dari poin ini, saya lebih memahami bahwa ternyata perkenanan Tuhan itu sama pentingnya dengan kasih Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, gak cukup menerima kasih Tuhan, engkau harus ada di dalam perkenanannya Tuhan. Yang mungkin selama ini kita gak cari karena kita gak mengerti. Bapa perlu memberitahukan itu kepada Yesus, supaya Yesus mengetahui hati Bapanya, bahwa ia bukan hanya dikasihi oleh Bapa, dia juga dikenal oleh Bapanya. 2 Korintus 6 ayat 2. Ini pesan Tuhan malam hari ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ini yang Yesus tahu. Ketika Yesus mendengar Bapa berkata, kepadanya aku berkenan, dia percaya kalau memang aku ada dalam perkenanan Bapa, pasti setiap perkataanku akan didengarkan oleh Bapa. Makanya mujizat begitu mudah terjadi dalam pelayanan Yesus. Apa saja yang dikatakan Yesus didengarkan oleh Bapa. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Masihkah kita mau menyia-nyiakan perkenanan Tuhan? Masihkah kita mau hidup di luar perkenanan Tuhan? Saudara akan kehilangan keselamatan, akan kehilangan pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya saleh, yang hidupnya baik, yang hidupnya sukses, yang hartanya banyak. Loh, bukan ini, Nay. 37 ayat 23, Nak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya sering pelayanan. Bukan. Tapi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apalagi selanjutnya ayat 24. Ini luar biasa. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah jatah atau bagian orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Kalau saudara percaya suatu hari nanti kau bisa jatuh dalam hidup ini, pastikan kau tidak sampai tergeletak. Bagaimana caranya supaya tidak sampai tergeletak? Engkau perlu topangan tangan Tuhan. Bagaimana supaya ditopang oleh tangan Tuhan? Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya tutup di sini. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya Pak agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Haleluya. Ibrani 11 ayat 6 kita baca bersama. Semangat ya. Ini slide saya terakhir. 2, 3, iya. Tetapi tanpa iman
Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya kemarin saya katakan begini, saudara. Kalau iblis ingin menghancurkan ekonomimu, sebenarnya sasarannya bukan ekonomimu, tapi imanmu. Kalau hari ini iblis menghancurkan rumah tanggamu, sasarannya bukan istri dan anak-anakmu, sasarannya adalah imanmu. Karena di saat kau kehilangan iman, di saat yang sama kau kehilangan perkenanan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu jagai imanmu Bapak Ibu. Jagai imanmu. Jangan sampai problematika, masalah-masalah yang menghampiri hidupmu itu menggerus imanmu, mengurangi imanmu. No. Jangan sampai semua itu mendegradasi imanmu, sampai turun seturun-turun. Lama-lama habis iman. Lawan dia dengan iman. Orang yang beriman itu bisa dilihat dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara hari ini ada di tempat ini mencari Tuhan, saya katakan engkau orang yang beriman Bapak Ibu. Amin. Engkau orang yang beriman. Engkau sungguh-sungguh malam ini mencari Tuhan. Kau tinggalkan tempat peristirahatanmu di kamarmu itu. Padahal engkau butuh pemulihan tenaga untuk hari esok, tapi engkau datang mencari Tuhan di tempat ini. Engkau adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amsal 8 ayat 35. Ini jaga iman ya Bapak Ibu. Kita baca ya. Amsal 8:35, 2, 3, iya. Karena siapa mendapatkan aku, ini berbicara tentang hikmat. Karena siapa mendapatkan aku, kata hikmat, yang mendapatkan hikmat, dia mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepada dia. Saudara kejar hikmat. Saudara harus dapatkan hikmat. Bagaimana caranya mendapatkan hikmat, Pak? Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan semakin berhikmat hidupnya dan semakin dikenal oleh Tuhan. Jadi saya simpulkan dari ayat ini bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Saudara takut akan Tuhan bukan supaya rumah tanggamu aman-aman saja, bukan karena engkau apa ya, ingin dikenal oleh Tuhan. Kenapa bapak-bapak itu setia kepada istrinya walaupun istrinya nggak lihat gitu? Ini yang dikejar supaya dikenal oleh Tuhan, bukan supaya nggak berbadai, bukan supaya nggak terkutuk, bukan, supaya ia dikenal oleh Tuhan. Takutlah akan Tuhan, engkau akan mendapatkan hikmat dan hidupmu akan dikenal oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dapatkan hikmatnya, hidup takut akan Tuhan. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita baca yuk. 2, 3, iya. Setelah Saul disingkirkan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ini ya, kenapa Daud dikenal oleh Tuhan? Dia melakukan segala kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada yang tertulis, ada yang tersirat, saudara. Kehendak Tuhan yang tertulis itu saudara bisa dapatkan di Alkitab. Banyak kehendak Tuhan, lakukanlah itu. Kau pasti berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang berikutnya, kehendak Tuhan yang tersirat yang disampaikan kepadamu ketika engkau berdoa.
ada nasihat, ada teguran, ada ajaran yang diberikan di hati, lakukan itu dengan setia. Apapun harganya, kerjakan dengan setia. Engkau akan dikenal oleh Tuhan. Amin. Saya tutup di sini. Sering sekali kebutuhan terbesar manusia bukanlah tangan Tuhan yang memberikan sesuatu kepadanya, melainkan tangan Tuhan yang memeluknya dengan erat. Sekali lagi, mungkin dengan kasih karunia, apa yang ada di tangan Tuhan diberikan kepadamu, tapi sering sekali itu nggak jadi kebutuhan kita. Ada saat-saatnya yang kita butuhkan adalah pelukan hangat dari Tuhan. Amin. Pelukan hangat dari Tuhan ini hanya bisa diterima orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Saudara, kejarlah perkenanan Tuhan, hiduplah di dalamnya, dan kau akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang mau dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, saudara. Saya sudah selesai. Kita berdoa.